Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Saudara, dunia teknologi Amerika Serikat saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan kehadiran aplikasi AI DeepSeek asal Tiongkok. Sejumlah pengusaha dan juga pengamat sektor teknologi menilai selama ini Amerika terlalu menganggap remeh inovasi dan juga kualitas industri kecerdasan buatan asal Tiongkok. Kemunculan DeepSeek R1, model baru dari perusahaan rintisan asal Tiongkok, ini menggemparkan Amerika Serikat pekan lalu dan mencuri perhatian secara global. Kondisi ini tidak diantisipasi oleh pasar teknologi Amerika sehingga muncul kegaduhan mulai di pemerintahan hingga ke Wall Street. Saham-saham teknologi pun bertumbangan. Amer Awadallah, pendiri dan juga CEO Vectara, perusahaan pencarian AI generatif yang berbasis di Amerika Serikat, bilang bahwa kemunculan DeepSeek menjadi pukulan besar bagi perusahaan-perusahaan teknologi AS yang selama ini menganggap remeh inovasi AI Tiongkok. Many of the US players, they were in their minds and maybe a little bit arrogant, thinking that they're 2 years ahead of China. There is no way that China or a Chinese startup would produce a model that is as superior and matches the models that we have right now. So they truly believe that we're 2 years ahead of anything that can happen there. And this proved that completely to be false, because this new model matches and even exceeds the best models that we have here in the US right now. Saudara, sebelum lanjut kita kenalan dulu yuk, apa sih DeepSeek itu? DeepSeek merupakan aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan asal Tiongkok yang muncul menyaingi lawan-lawannya seperti ChatGPT dari OpenAI dan juga Meta AI. Lalu kenapa bikin gempar? Dan gimana enggak, sebagai pendatang baru, DeepSeek ini menduduki peringkat teratas yang paling banyak diunduh melalui App Store di Amerika Serikat, Inggris dan juga Tiongkok sejak diluncurkan. DeepSeek R1 menggunakan chip dengan biaya yang lebih murah sekaligus menantang dominasi perusahaan AI dari Amerika Serikat. Apa sih beda DeepSeek dan juga ChatGPT dari OpenAI? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia bedanya, saudara. Kalau dibandingkan dari biaya pengembangannya saja sudah bagaikan langit dan bumi. DeepSeek R1 hanya membutuhkan 6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 98 miliar rupiah. Bagaimana dengan ChatGPT yang mengeluarkan GPT-4? Ini mengeluarkan 10 kali lipat, yaitu 63 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,03 triliun rupiah. Ini salah satu yang membuat biaya DeepSeek jauh lebih murah, saudara, juga terkait dengan efisiensi sumber daya. DeepSeek R1 menggunakan sumber daya komputasi 10 kali lebih sedikit dibandingkan dengan ChatGPT. Gak heran ya kalau lebih murah jadinya. Kemudian kita juga melihat ada dua versi di dua aplikasi ini. Ada versi berbayar dan juga versi yang gratis. Nah, di versi berbayar langganannya juga harganya berbeda begitu. Di ChatGPT ini mulai dari 20 dolar atau sekitar 323 ribu rupiah per bulannya. Sementara DeepSeek hanya 50 sen per bulan, ini atau setara dengan 8.000 rupiah saja. Ayo, gimana gak migrasi coba ya para pengguna ChatGPT ke DeepSeek. Dan juga ada juga yang memang menjadi keunggulan dari DeepSeek R1, yaitu terkait dengan open source. Ya, DeepSeek menggunakan open source, sementara GPT-4 tidak. Apa itu open source? Fitur ini memungkinkan siapapun termasuk pengembang, peneliti, atau perusahaan dapat mengakses dan juga menggunakan model ini secara gratis. Sekali lagi, secara gratis. Pendekatan ini membuat orang di seluruh dunia bisa meningkatkan dan juga menyesuaikan modelnya. Sementara ChatGPT menggunakan sistem tertutup yang hanya bisa dikontrol oleh OpenAI. Keduanya juga memiliki kekuatan masing-masing, di mana DeepSeek R1 fokus pada tugas-tugas seperti memecahkan soal matematika, menulis kode, dan juga membuat keputusan logis. Sementara ChatGPT yang memiliki produk GPT-4 ini memiliki keunggulan yang menawarkan percakapan umum dan juga tugas berbasis bahasa. Siapa ayo yang suka curhat di ChatGPT? Ini keunggulannya ChatGPT, merupakan penulisan dan juga percakapan. Gebrakan DeepSeek R1 ini membuat pasar saham Amerika ketar-ketir. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia.
Saham yang paling terguncang datang dari produsen chip Amerika Serikat dengan penurunan kapitalisasi yang drastis. Pada hari Senin pekan lalu, saham Nvidia ini merosot nyaris 17% atau lebih lengkap ini detailnya 16,86% penurunannya. Ini merupakan penurunan yang paling rendah sejak tahun 2020 bagi Nvidia. Ini gonjang-ganjing DeepSeek juga memiliki dampak berantai terhadap perusahaan semikonduktor seperti Broadcom. Selain Nvidia, ada juga perusahaan lain, teknologi tentunya yang memang turun drastis pada peluncuran ataupun pada pekan lalu begitu di hari Senin. Ada Microsoft yang turun 2,14%, ada Alphabet yang turun 4,4%, ada Dell Technologies yang turun ataupun ambles 8,70%, dan ada Marvell Technology yang juga turun cukup dalam koreksinya 19,11% di pekan lalu. Dan saudara, selain itu juga ada ratusan orang kaya yang merugi banyak akibat manggungnya DeepSeek. Siapa saja, kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ini dia, ada DeepSeek gempar ratusan orang terkaya dunia rugi. Kita merangkum paling tidak ada 3 orang terkaya di dunia di sektor teknologi di Amerika yang merugi akibat DeepSeek dengan kerugian yang sangat fantastis. Di mana, saudara, kita lihat ada Jensen Huang, ini merupakan pendiri dari Nvidia Corp. Kemudian ada Larry Ellison, Oracle Corp. Dan Michael Dell, ini merupakan pendiri ataupun CEO dari Dell Inc. Di mana kerugian besar dialami oleh Jensen Huang, pendiri Nvidia, mencapai 20,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 325 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total kekayaannya yang hilang. Sementara kerugian gabungan yang dialami Jensen Huang mencapai 108 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.747 triliun rupiah. Kemudian kita bergeser ke Larry Ellison, merupakan pendiri Oracle Corp. Ini merugi 22,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 365 triliun rupiah, dan secara persentase hanya setara dengan 12% kekayaannya. Jika dibandingkan dengan Jensen Huang, persentase kerugian dari Oracle Corp lebih sedikit. Kemudian ada juga pendiri Dell Inc. yaitu Michael Dell, di mana kehilangan 13 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 210 triliun rupiah. Dan saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyoroti keunggulan metode AI DeepSeek. Trump bilang munculnya AI DeepSeek menjadi pengingat bagi industri teknologi Amerika Serikat agar lebih kompetitif. Today and over the last couple of days, I've been reading about China, and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said, you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places. But Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. Di dunia, di negara-negara maju, OpenAI dan juga DeepSeek tengah gonjang-ganjing. Meskipun industri kecerdasan buatan di tanah air belum semaju di negara-negara maju, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan Indonesia menjadi target pasar besar pemanfaatan teknologi AI. Mengapa demikian? Kami rangkumkan datanya, saudara. Ini pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 80% dari populasi atau sekitar 221 juta jiwa. Ini pasar yang sangat besar. Dan untuk mempersiapkan pasar AI di Indonesia, pemerintah pun menjalin mitra dengan sejumlah perusahaan teknologi global. Salah satunya yaitu Alibaba Cloud untuk transfer informasi mengenai kecerdasan buatan.
Kemudian langkah yang dilakukan juga ini bahwa ada prediksi begitu. Kementerian Komdigi meyakini adopsi teknologi AI akan memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto atau PDB pada 2030 nilainya diproyeksikan mencapai 5.800 triliun rupiah. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, Tiongkok meluncurkan kecerdasan buatan atau AI DeepSeek saat Amerika melakukan pembatasan impor teknologi canggih. Peluncuran DeepSeek diikuti jatuhnya saham teknologi Amerika Serikat. Lebih lengkap soal perang teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sudah bergabung bersama kami Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda. Selamat pagi, Mas Nailul. Selamat pagi, Mas Yan. Mas Nailul, ini peluncuran DeepSeek pekan lalu menimbulkan kerugian besar pada perusahaan-perusahaan teknologi AI dan juga yang melantai begitu di bursa Amerika Serikat. Ada aksi jual besar-besaran di pasar saham yang saat DeepSeek ini muncul. Kemudian bagaimana Anda melihat kepanikan di pasar saham saat peluncuran DeepSeek? Ya, yang pertama, Mas Yan, kalau kita lihat sebenarnya ini kan Amerika kan melakukan pembatasan ekspor ya, ekspor chip itu ke China dan sebagainya, yang ternyata ini tidak akan berpengaruh banyak. Karena apa? Karena ternyata di China sendiri untuk mengembangkan AI tidak membutuhkan chip yang begitu banyak, kemudian chip yang begitu canggih dan sebagainya. Mereka mampu mengurangi biaya hingga ratusan persen gitu. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah alarm bahaya bagi produsen-produsen seperti Nvidia dan sebagainya yang mereka memproduksi chip yang selama ini digunakan untuk mengembangkan berbagai teknologi di digital, termasuk dalam AI gitu. Nah, makanya ini yang direspon oleh pasar adalah tentu untuk permintaan barang-barang Nvidia dan sebagainya itu akan menurun gitu. Nah, ketika menurun, ini pasti akan melihat, oh ternyata tidak sebagus itu pasar Nvidia, tidak se se sebutuh itu untuk chip di Nvidia untuk digunakan pengembangan AI di Cina terutama. Nah, ini yang menyebabkan ekspektasi pasar akhirnya negatif terhadap produk-produk yang dijual Nvidia. Nah, ini yang membuat akhirnya harga saham dari Nvidia itu menurun relatif tajam, Mas. Kalau kita melihat ini muncul kepanikan begitu di Amerika dari industrinya dan juga di pasar saham. Apakah ini juga dampak karena Amerika Serikat ini terlalu meremehkan industri teknologi dari Tiongkok atau seperti apa? Karena ini memang banyak sekali diungkapkan oleh analis dan juga ekonom di Amerika terkait dengan kurang antisipasinya industri dan juga pasar di Amerika terkait dengan kemunculan teknologi AI dari China. Ya, kalau saya melihatnya dengan AS itu mengembargo ya untuk ekspor produk-produk chip dari US ke China, ini sebenarnya menyiratkan bahwa ya AS tidak ingin China ini bisa berkembang sebagai ya tadi perusahaan-perusahaan untuk teknologi tinggi gitu kan, seperti AI dan sebagainya. Makanya memang di beberapa kesempatan kalau kita lihat di akhir-akhir jabatan Biden pun itu akan dilakukan untuk pembatasan ekspor chip dari US ke China. Nah, ini yang pada akhirnya menyiratkan bahwa oh ini ada kekhawatiran nih untuk China ini bisa menjadi besar dalam hal bidang teknologi termasuk dalam bidang AI. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya terjadi di pemerintahan US, meskipun kalau kita lihat dari berbagai pebisnis pun mereka menganggap bahwa ya ini China ini ketika dia tidak mampu membangun industri chip yang besar dan kuat, mereka tidak bisa mengembangkan AI. Nah, pada akhirnya mereka salah langkah yang menyebabkan yang ditujukan oleh DeepSeek AI ini yang bisa mengefisiensikan biaya hingga ratusan persen dibandingkan dengan pengembangan OpenAI, ChatGPT dari OpenAI. Nah, sebenarnya Mas, kalau kita lihat ini masalah kegaduhan dan sebagainya ini adalah masalah dari biaya yang ditimbulkan. Ini dari pengembangan DeepSeek AI. Kalau biayanya juga sama-sama besar seperti OpenAI, saya rasa ini tidak akan masalah bagi kedua negara. Tapi yang jelas ini masalah pangsa pasar yang memang ini bisa direbut oleh DeepSeek AI dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, kalau kita lihat tadi di VT, Trump juga menyebutkan
bahwa ini sebuah positif karena bisa bersaing dengan harga dan sebagainya. Ini saya rasa juga harusnya perusahaan juga melihat seperti itu dan kita berharap ada persaingan harga yang kompetitif di antara penyedia AI ini. Baik, ini artinya memang inti dari kegaduhan ini terkait dengan dana ataupun pembiayaan harga yang lebih murah dari DeepSeek ini. Kalau kita lihat bukan hanya dana pengembangan atau biaya pengembangan yang jauh lebih murah 10 kali lipat dibandingkan dengan ya contoh ChatGPT begitu. Ada juga biaya langganan di versi yang berbayar yang jauh lebih murah. Apakah Anda melihat akan ada potensi migrasi dari pengguna ChatGPT secara besar-besaran beralih ke teknologi AI dari Tiongkok? Ada dua, kalau saya melihat Mas. Ada memang masyarakat yang dia press oriented. Artinya adalah ya harga akan mengaruhi keputusannya. Dan kita lihat sebenarnya banyak yang beranggapan seperti ini bahwa ya DeepSeek AI menawarkan lebih murah langganannya, mereka pasti akan bermigrasi gitu kan dibandingkan mereka melanjutkan untuk berlangganan di OpenAI. Tapi juga harus disadari bahwa ini kan open source ya, artinya adalah semua orang bisa menggunakan dan datanya memang tidak ada retensi data di situ. Nah, kemungkinan besar memang ada beberapa orang yang masih memikirkan tentang keamanan data pribadi mereka. Ini yang memang bisa dilihat ada sebagian orang yang akan tetap menggunakan OpenAI dan sebagainya dengan fitur-fiturnya dan juga keamanan datanya. Tapi bagi sebagian orang juga melihat, oh ini lebih murah DeepSeek AI yang dimana dia $0,5 dibandingkan dengan $20 per bulannya, itu sangat jauh sekali. Nah ini yang menyebabkan banyak migrasi dari OpenAI kepada DeepSeek AI. Nah ini yang saya lihat sebenarnya terjadi terjadi perebutan pasar yang ada di global untuk pengguna DeepSeek AI dan OpenAI. Mas Nailul, kalau kita lihat pada pekan kemarin yang memang terdampak oleh kehadiran ataupun kemunculan DeepSeek bukan hanya dari sektor teknologi yang melantai di bursa. Kita lihat juga ini ada beberapa emiten seperti perusahaan semikonduktor semacam Broadcom. Ini terimbas begitu. Ya. Prediksi Anda ataupun analisis Anda ini akan meluas kemana saja terkait dengan munculnya DeepSeek di Amerika? Ya, yang memang semiconductor itu kan juga bahan penghasil chip ya. Jadi memang ini ada kaitannya dengan di situ. Jadi ketika Broadcom dan sebagainya ini dia ataupun permintaan chip ini menurun gara-gara DeepSeek AI itu hanya menggunakan 2.200 chip Nvidia kalau salah. Sesuai dengan retensi perdagangan ekspor US ke China untuk chip. Nah ini yang saya rasa ini juga menyebabkan permintaan untuk semiconductor dari Broadcom itu juga akan menurun gitu kan. Karena ini yang kita sebut sebagai rantai produksinya pasti akan terganggu. Nah, ini yang saya lihat dengan murahnya dari sisi biaya, kemudian dari sisi teknologi juga tidak perlu memerlukan teknologi yang paling canggih, memerlukan chip dalam jumlah yang sangat besar. Saya rasa ini akan mengguncang dari industri teknologi di US gitu. Nah, tapi kalau saya lihat sebenarnya ini akan jadi titik balik juga bahwa nanti pengembangannya akan semakin masif, akan ada titik baru lagi karena kita lihat sebenarnya ada juga Alibaba AI yang saat ini tengah dikembangkan juga ya. Alibaba AI dan sebagainya yang saya rasa ini akan memunculkan satu retensi baru lagi gitu uh, untuk pasar AI secara global gitu. Jadi ini tidak akan berujung kepada DeepSeek AI versus OpenAI, tapi akan menjalar ke beberapa perusahaan teknologi lainnya. Kalau kita lihat seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Nailul terkait dengan harga begitu, harga yang murah begitu. Kalau kita melihat harga murah bahkan berlangganan yang murah yang jauh sekali harganya membandingkan DeepSeek dengan ChatGPT begitu. Menurut Anda ini dari perang teknologi ini siapa yang akan paling diuntungkan secara pengguna dan juga secara industri? Ya, tentu kita melihat dari model DeepSeek AI ini karena dia bisa dikembangkan oleh penggunanya, ini akan menjadi menarik karena beberapa perusahaan bisa menggunakan model yang dikembangkan DeepSeek AI untuk aplikasi sendirinya atau aplikasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang memang menjadi keunggulan dari DeepSeek AI. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini terkait masalah data gitu kan. Data yang memang kalau open source itu masih datanya
tidak ada perlindungan data yang cukup kuat lah karena dia sifatnya open source dan sebagainya. Nah, ini yang saya lihat akan diuntungkan pasti adalah Tiongkok dan US karena pada satu sisi mereka pasti akan mencoba untuk bersaing dalam bidang AI baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi harga gitu. Nah, kemungkinan besar ini akan menjadikan satu start baru yaitu adalah persaingan untuk AI ini itu adalah di sisi harganya. Mereka akan berlomba-lomba untuk membuat AI yang lebih efisien, AI yang lebih affordable secara harga, yang pasti akan dinikmati oleh semua konsumen. Nah, kita melihat perusahaan Indonesia memang sudah beberapa kali juga saya temukan sudah mengembangkan AI, tapi AI-nya masih sederhana, seperti AI untuk manajemen perusahaan, AI untuk red hailing dan sebagainya itu sangat-sangat terbatas, tapi bukan untuk yang kecerdasan buatan seperti OpenAI dan DeepSeek AI. Nah, ini kita harap ada dorongan bahwa di Cina pun itu bisa mengembangkan dengan harga yang murah, di Indonesia kenapa tidak gitu. Nah, ini kita dorong perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia itu bisa juga bersaing di industri AI secara global. Baik, Mas Nailul, kita kembali lagi ke pasar di Amerika Serikat. Begitu kalau kita lihat memang terjadi kegaduhan. Antisipasi apa yang patut dilakukan oleh industri AI di Amerika dan pemerintah secara umumnya di Amerika Serikat agar hal serupa tidak terjadi kembali? Apakah memang harus juga mengadaptasi teknologi yang efisien dan juga murah begitu? Iya, ini kan disrupsi ya Mas ya. Teknologi itu kan sebenarnya kan memang berkekuatannya di efisiensi kan. Ketika teknologi itu dia bisa membuat murah, itu justru akan lebih bagus gitu. Makanya ini adalah disrupsi sebenarnya. Nah, ketika disrupsi, maka yang patut dilakukan oleh industri teknologi itu adalah adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang jadi kunci sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan teknologi US ataupun di secara global lah ya, untuk bisa menyaingi kekuatan ya tadi efisiensi dari DeepSeek AI. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya kekuatan dari OpenAI pun ada banyak keunggulan ya dibandingkan dengan DeepSeek AI ya. Tapi cara operasional, cara pengembangan dana dan sebagainya itu, dana pengguna dan sebagainya itu jauh lebih murah. Makanya ini adalah disrupsi yang mengharuskan perusahaan itu adaptasi. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh tadi OpenAI, terus kemudian Meta AI dan sebagainya, atau groups yang TX ya, itu juga harus bisa beradaptasi dengan harga yang lebih murah, kemudian juga ya affordable secara harga ya kepada masyarakat dan sebagainya. Kalau itu ditinggalkan ataupun adaptasi dengan hal itu ya pasti mereka akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Yang perlu dilakukan oleh industri AI di Amerika dan juga secara global agar tidak terjadi kegaduhan adalah adaptasi. Perlu dilakukan juga membuat teknologi yang jauh lebih efisien dan juga lebih murah dibandingkan saat ini agar bisa bersaing dengan teknologi AI yang saat ini dikembangkan oleh Tiongkok. Terima kasih Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.